Hey Sobat Kasen, kita berjumpa lagi di channel Kasen Indonesia. Nah, kali ini Kasen akan memberikan panduan untuk Kasen E460. Nah, yaitu kita menggunakan driver official dari Kasen E460 ke Windows ya, atau ke laptop. Nah, di sini juga kita tunjukkan menggunakan software bawaannya Kasen E460 yang namanya Label Designer. Nah, untuk kamu ya, mungkin yang sebelumnya sudah pernah menginstal atau di panduan kemarin misal pakai driver yang dari CD itu bisa dikoneksikan dengan bartender. Nah, kali ini kita menggunakan software bawaan dari E460 yaitu Label Designer. Oke, bagi kamu yang nggak ada DVD ROM-nya ya bisa download di website ini kasen.com.tw, masuk ke driver and support, kemudian masuk ke barcode printer, kemudian kamu pilih tipenya Kasen E460. Nah, di situ lengkapi data kamu, email kamu, nanti linknya akan dikirim ke email kamu. Oke. Nah, ini E460. Kalau sudah, nah kamu bisa download ya. Nah, kalau sudah nanti ada di situ ada namanya Kasen Label Printer Windows Driver. Nah, kalau diekstrak jadi seperti ini. Kasen Label Printer Driver Windows. Ini adalah driver official Kasen E460. Oke, klik dua kali ya. Oke, sebelumnya kita menginstal, pastikan dulu ya. Di sini Kasen gunakan label ukuran 32 kali 18 black mark. Nah, sudah kepasang ribbon. Nah, kita mau buat desain untuk label untuk retail ya. Makanya kenapa kita gunakan label ukuran 32 kali 18 ini, black mark. Oke, untuk cara pemasangannya, kemudian kalibrasi, kamu bisa simak di video Kasen sebelumnya. Oke, sudah kepasang. Oke, kita nyalakan. Nah, oke, sudah pas ini, sudah berhasil kalibrasinya. Oke, kapan kita colok ke port USB nanti dulu. Oke, lanjut ke instalasi driver tadi ya setelah setup. Oke, kemudian pilih English, oke aja. Nah, accept, oke next, install printer driver. Oke, nah di sini ada please connect to your printer to the PC and turn on. Oke, kita tancap port USB-nya. Oke, klik next. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Oke, finish. Nah, kamu bisa cek ya, buka Windows Explorer, masuk ke address-nya sini, cek di namanya control panel. Oke, masuk ke view and device and printer. Nah, kalau belum tampil di sini, kamu bisa restart di laptop kamu agar tampil nanti namanya E460. Coba kita refresh. Oke, tidak ada. Berarti kita harus restart dulu. Oke, kita restart dulu ya. Oke, kita sudah restart ya. Sekarang masuk ke Windows lagi. Oke, kamu bisa cek yang tadi sudah terinstall, buka Windows Explorer, kemudian masuk ke namanya Control Panel. Nah, kamu bisa klik di address ini, pilih Control Panel. Kemudian masuk ke Hardware and Sound, langsung aja ke View Device and Printer. Nah, kita cari namanya E460. Nah, jika tidak ada, ini tidak terjadi di setiap komputer ya. Ada yang tidak muncul, jangan khawatir. Di sini kamu akan menemukan namanya HPRT. Nah, ini kedetek sebagai HPRT. Untuk menampilkan Kasen E460-nya bagaimana? Kamu bisa klik namanya Add Printer. Printer, kemudian pilih the printer that I want is in list. Oke, klik di sini. Kemudian pilih yang paling bawah, Add Local Printer with Manual Setting. Oke, klik Next. Nah, pilih port USB-nya. Biasanya printer kami itu kedeteksi di port USB nomor terbesar atau nomor terakhir. Nah, di sini kelihatan USB 13. Oke, pilih USB 13, kemudian klik Next. Nah, manufakturnya kamu pilih Kasen. Nah, di sini sudah tampil nih, printer Kasennya tipenya E460. Oke, klik Next. Kemudian, nah, pilih aja Replace the current driver. Klik Next. E460, Next. Do not share, Next. Kemudian klik Finish. Nah, sudah tampil sekarang namanya E460.
Oke, sekarang kita lanjut ke tadi kan setelah driver official Kasen E60, kemudian kita mencetak atau menginstal dulu aplikasi untuk mencetak namanya Label Designer. Oke, kamu bisa download ya di websitenya Kasen. Oke, kalau sudah terdownload, nah nanti ada namanya Label Designer. Kalau diekstrak jadi seperti ini, Label Designer V10109. Tinggal kamu klik dua kali, ini ya filenya. Ini adalah file installer. Oke, pilih English, oke. Next saja. Create desktop shortcut, oke. Dicentang, next. Kemudian klik install. Oke, kita langsung launch Label Designer. Klik finish. Oke, Label Designer sudah terinstall ya. Oke, bagi kamu tadi yang tidak mencentang launch label designer, kamu bisa cek di start menu ya. Oke, tekan start. Kemudian, nah ini ada aplikasi baru yang terinstall namanya Label Designer. Oke, bisa kamu klik. Nah, ini muncul di taskbar ini. Oke, kita maximize. Nah, ada beberapa button di sini ya. New untuk new dokumen, open yang template yang sudah terbuka, save untuk simpan, print untuk mencetak, config sama dengan page setup. Nah, ini undo redo, kemudian di sini ada untuk membuat teks, ini untuk membuat barcode, ini untuk membuat QR code, kemudian insert image atau gambar, membuat garis di bawahnya, kemudian membuat kotak atau rectangle. Oke, untuk membuat dokumen baru kita klik new. Nah, di sini. Oke, di sini Kasan sudah pakai ya label ukuran 32 kali 18 dengan black mark. Nah, kita kasih nama aja dengan biar nggak bingung. 32 kali 18. Nah, ini bisa digunakan untuk retail ya, untuk label harga. Karena ukurannya pas dengan ketika ditempel di produk. Oke, untuk widthnya kita masukkan 32. Untuk height-nya kita masukkan 15. Nah, kenapa 15? Karena apa? Lebarnya 32, kemudian tingginya 18 tapi kepotong 3 mili ya untuk black marknya. Kemudian kolom numbernya kita isi 3. Kenapa? Karena ada 3 kolom di sini atau 3 line. Oke, line-nya kolom spacingnya 0 karena tidak ada garis. Kemudian line numbernya 1, line spacingnya 0. Margin untuk left dan right-nya 0. Kenapa? Karena press di pinggiran ini tidak ada lebihan untuk linernya. Oke, kolom numbernya 3. Klik setup. Nah, kita tinggal desain. Oke, kita buat eh, dasarnya aja ya. Kita klik teks untuk membuat teks. Ini biasanya kita gunakan untuk nama barang. Nah, untuk mengganti tampilan di sini, data source-nya kita pilih plain text. Nah, ketik aja nama barang kamu, misal roti. Oke, kemudian untuk fontnya bisa kamu atur di bawah sini. Biasanya untuk yang ideal masih enak dibaca ukuran font 8. Oke, atur posisinya. Nah, kemudian untuk membuat barcode 1D, nah, klik barcode. Nah, atur posisinya, klik barcode-nya, masukkan kode yang kamu butuhkan. Nah, misal 123456678. Kemudian tipenya, nah, bisa kamu pilih code 128. Kemudian untuk, nah ini kodenya atau ukuran fontnya, enak di ukuran 8, klik OK. Untuk mengatur ukuran, nah, untuk yang ini, untuk mengatur size-nya, kalau keseluruhan bisa digunakan yang pojok ini. Oke. Kamu bisa atur ya sesuai kebutuhan kamu, data apa aja yang diperlukan. Kalau sudah kita print, klik print. Nah, kemudian drive selection, pastikan memilih printer E460. Oke, kemudian kita cek lagi di printer property. Nah, klik properties lagi. Kita klik di advance. Nah, kita pastikan ya, print method kita menggunakan thermal transfer. Kemudian media type di sebelahnya. Label with marks, maksudnya label dengan black mark. Nah, kalau yang gap ini yang ada jarak antar labelnya. Kalau di atas itu continuous. Di sini Kasen gunakan label with marks dengan maksudnya dengan black mark. Oke, kemudian dipilih. Oke, kalau sudah klik OK. Oh, satu lagi. Properties. Untuk paper name.
Di sini kita buat ukuran 32 kali 18 ya. Klik custom. Nah, di sini sudah ada. Kalau belum ada, kamu bisa klik new. Oke, custom tunjukkan ya. Kita edit. Nah, nanti namanya 32 kali 18. Jadi ini settingan untuk yang di printer. Paper width kita isi 96. Jadi bukan 32. 96 dapat dari mana? 32 kali 3 sama dengan 96. Tingginya 18. Kalau sudah, klik save. Lainnya tidak perlu disetting. Isi nol semua. Kemudian save. Nah, kalau sudah ada, diupdate. Oke. Kemudian klik OK. Nah, pastikan paper namanya kita memilih 32 kali 18 tadi. 32 kali 18, klik OK. Klik OK lagi. Nah, tinggal kamu mau print berapa kali. Saya print, oke. Oh, 2 berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, saya print. Oke, pertama kali ngeprint. Oke, kita print lagi. Oke, saya tambah aja biar kelihatan banyak. 9. Oke, print. Nah, lompat satu. Kenapa? Bisa jadi black marknya ini kotor sehingga tidak terdeteksi oleh sensornya. Nah, sudah seperti ini. Oke, kita print lagi. Oke, kita print lagi ya. Oke, kita masukkan quantity print 9. Oke, untuk menyobeknya kita sobek ke atas ya. Nah, seperti itu karena cutternya di atas bukan di bawah. Hasilnya seperti ini. Nah, silakan lanjut untuk desain lainnya sesuai kebutuhan kamu ya di label designer ini. Kamu bisa close, mungkin kamu bisa tambahkan nama toko ataupun harga dan lain-lain. Oke, Sobat Kasen, nah demikian ya cara mencetak dan instalasi driver official untuk driver Kasen E460. Kemudian mencetak dengan menggunakan software bawaan Kasen E460 yaitu Label Designer. Oke, tetap ikuti channel Kasen Indonesia. Kita berjumpa lagi pada panduan berikutnya. Sampai jumpa.